Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit berbagi ilmu tentang MySQL, terutama di pembahasan DDL, DML, dan DCL. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan pertama. Kita masuk ke CMD, lalu kita masuk ke folder bin agar cepat. Langsung aja kita masuk ke directory. Kemudian masuk ke local C, terus ke program file, cari MySQL, masuk ke MySQL server, masuk ke folder bin, klik bagian ini, kemudian copy, kemudian pastikan di CMD. Tapi sebelum dipastikan, ketikkan dulu perintah cd atau change directory, kemudian klik. Nah, sekarang kita sudah berada di folder bin. Selanjutnya kita akan masuk dengan root. Untuk masuk dengan root, kita masukkan perintah MySQL ini root. Nah, kan di sini dimintanya password. Password yang maksudnya di sini adalah password waktu kita penginstalan MySQL. Nah, sekarang kita sudah masuk di MySQL. Selanjutnya kita akan membuat database. Untuk membuat database, kita akan memasukkan perintah create database mahasiswa. Nah, untuk melihat apakah database-nya sudah berhasil kita buat, kita perintah show database. Nah, ini ada database mahasiswa kita. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menghapuskan database-nya dengan perintah drop database mahasiswa. Untuk melihat apakah penghapusan database-nya berhasil, kita akan melakukan perintah show database. Nah, di sini tidak ada terdapat database mahasiswa. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk membuat tabel di dalam database. Tapi sebelum membuat tabel, kita harus membuat database-nya dulu. Jadi, masukkan lagi perintah create database mahasiswa, kemudian enter, terus masuk ke dalam database mahasiswa dengan perintah use mahasiswa, kemudian enter. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam database mahasiswa. Selanjutnya tinggal kita membuat tabel dengan perintah create table data mahasiswa, kemudian buka kurung, enter, nama, variabelnya karakter 20, namanya alamat kita pakai voucher sudah lebih mudah. Selanjutnya jenis kelamin kita pakai karakter saja. Selanjutnya nomor HP kita pakai tipe data integer. Nah, setelah semua kolom atau file yang kita masukkan, tidak perlu memasukkan tanda koma lagi. Langsung saja enter, kemudian tutup kurung. Nah, tutup kurung yang di sini berfungsi untuk menutup pembuka kurung yang di sini. Dan jangan lupa titik koma. Nah, untuk melihat apakah tabel yang kita buat berhasil atau tidak, ketikkan perintah dash atau description data mahasiswa. Nah, inilah tabel yang kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk menghapus tabel yang kita buat. Sebelum menghapus, kita akan melihat tabel apa saja yang ada di dalam database mahasiswa kita dengan perintah show tables. Nah, di sini terdapat dua tabel, yaitu tabel data mahasiswa dan tabel data nilai. Saya akan menghapus tabel data nilai, kemudian enter. Untuk melihat tabelnya berhasil kita hapus atau tidak, ketikkan perintah show table, kemudian enter. Nah, di dalam database mahasiswa hanya terdapat satu tabel, yaitu data mahasiswa. Selanjutnya kita akan menambahkan kolom yang ada di dalam tabel mahasiswa dengan perintah alter tabel data mahasiswa add di sini berfungsi untuk menambah tabel di dalam kolom.
saya ingin menambahkan kolom agama, jadi saya masukkan add agama. Jangan lupa tipe datanya varchar. Nah, untuk melihat apakah penambahan kolomnya berhasil atau tidak, kita ketikkan perintah dash data mahasiswa. Nah, di sini sudah terdapat kolom baru, yaitu kolom agama dengan tipe data varchar. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengubah kolom dan mengubah tipe data yang ada di dalam tabel mahasiswa dengan perintah alter table data mahasiswa change nomor HP menjadi ponsel. Tipe datanya kita buat varchar. Nah, untuk melihat apakah data mahasiswa kita berubah, untuk melihat apakah tabel di dalam data mahasiswa berubah, akan mengetikkan perintah dash data mahasiswa. Nah, di dalam tabel pertama di sini masih terdapat nomor HP dan tipe datanya integer. Untuk tabel kedua di sini sudah menjadi ponsel dan tipe datanya varchar. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengubah tipe datanya. Untuk mengubah tipe data tanpa perlu mengubah kolomnya dengan perintah alter table data mahasiswa. Yang ingin kita ubah di sini nama, modify nama menjadi varchar. Nah, untuk melihat apakah tipe datanya sudah berubah, kita masukkan perintah dash data mahasiswa. Nah, di tabel pertama tipe data nama masih karakter. Untuk tabel kedua tipe data nama sudah menjadi varchar. Selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk menghapus kolom di dalam tabel mahasiswa dengan perintah alter table data mahasiswa. Kemudian crop, saya di sini akan menghapuskan kolom ponsel. Untuk melihat apakah datanya berubah, kita akan memasukkan dash data mahasiswa. Nah, di sini sudah tidak terdapat kolom ponsel. Selanjutnya kita akan coba untuk mengubah nama tabel data mahasiswa dengan perintah alter table data mahasiswa rename to. Di sini saya akan mengubah tabel data mahasiswa menjadi tabel info mahasiswa. Nah, sepertinya berhasil. Untuk melihat apakah tabelnya berhasil kita ubah namanya, kita akan ketikkan perintah show tables. Nah, di sini sudah terdapat tabel mahasiswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.